Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, siang-siang masih semangat. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Berhubung ini hari Senin, berarti kemarin hari Minggu ya. Kegiatan kalian selama hari Minggu apa aja nih? Bersih-bersih rumah, ada lagi? Mabar, terus? Pengajian. Ada yang pergi wisata mungkin? Enggak, Pak. Waduh. Ini Pak, sekarang ngejar Pak. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tes deskripsi ya. Ada yang tahu sebelumnya tes deskripsi itu apa? Tes visual pada suatu objek. Oke. Di sini ada yang bisa menjelaskan tentang tes deskripsi atau contohnya? Oke, karena tadi Mas Ali pengajian ya, coba deskripsikan apa itu pengajian. Kegiatan yang dilakukan yang bertujuan. Oke. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri tes deskripsi. Bisa dibantu Mbak Alodia untuk membacanya? Ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi selalu mengandung banyak detail yang kaya dan spesifik. Ini membantu pembaca membayangkan objek atau situasi dengan jelas, penelitian yang tepat. Oke. Di sini terdapat kalimat yaitu membayangkan objek atau situasi. Seperti yang dikatakan Mas Ali tadi, pengajian itu. Ayo, dibantu. Nah, itu membantu kita membayangkan kegiatan itu seperti apa, seperti itu. Lalu yaitu tujuan teks deskripsi, yaitu tujuan utama dari tes deskripsi adalah membantu pembaca untuk menggambarkan yang jelas dan hidup dalam pikiran mereka tentang objek yang dijelaskan. Nah, berarti pengajian itu berarti kita bisa membayangkan itu di situ itu ada orang yang memaparkan materi seperti itu ya. Selanjutnya yaitu contoh tes deskripsi, yaitu ada dua. Yang pertama contoh tempat, yang kedua contoh tokoh. Yang pertama yaitu contoh tempat, bisa dibaca Mas Dava. Yang pertama contoh deskripsi tempat. Bangku-bangku kayu ditempatkan dengan cermat di sekitar taman, mengundang siapa saja untuk duduk dan menikmati suasana damai. Terdengar riak air dari kolam kecil di tengah taman dan memberikan suatu nuansa sejuk dan menenangkan. Itu yang kedua contoh deskripsi tokoh. Maria adalah seorang wanita parubaya dengan senyum ramah yang selalu menghiasi wajahnya. Matanya yang berkilauan penuh dengan pengalaman hidup dan setiap kerut di wajahnya menceritakan kisah-kisah tak terhitung. Dalam setiap langkahnya terasa kelembutan dan kebijakan yang menjadikannya sosok yang mudah didekati dan dihormati semua orang yang ada di sekitarnya. Oke, terima kasih Mas Dava. Yang pertama tadi adalah contoh deskripsi tempat. Jika Bapak menyuruh kalian untuk mendeskripsikan kelas ini, apakah bisa? Tidak. Kenapa tidak, Mas? Panjang. Oke. Kalau tempat nggak hanya kelas ini sih. Kalian misalnya di tempat wisata juga bisa mendeskripsikan tempat itu bagus, dingin atau dan sebagainya. Yang kedua yaitu deskripsi tokoh. Maria adalah seorang wanita bla 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 bla. Itu berarti menjelaskan tentang tokoh tersebut. Kalau kalian mendeskripsikan diri kalian sendiri bisa nggak? Coba Mas Zahi. Nggak apa-apa. Yang penting tokoh itu nggak apa-apa. Mas Dava ini adalah mahasiswa di sekolah ini. Iya. Dia Terus? berperawakan gagah perkasa. Seperti orang Papua. Apakah ada keturunan dari Papua, Mas? Oh, enggak ya. Terus ada lagi Mas Zahi? Terus Mungkin Mas Dava ini orangnya humoris, Pak. humoris, mungkin umurnya atau Umurnya 20. Ada lagi yang bisa mendeskripsikan Mas Dava
yang lebih spesifik mungkin, Mas Ali? Bagus. Rumahnya kelapa. Biar Rumahnya. orang dari tiga bersaudara. Iya, terus ada lagi? Lahir pada bulan Oktober. Oktober. Sepertinya teman dekat ya Kak. Lulusan mana? Oh ide. Pipa. Oke, terima kasih atas contohnya. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dari tes deskripsi. Bisa dibaca, Mbak Dela? Kesimpulan, tes deskripsi memiliki peran penting dalam membantu pembaca membayangkan dan memahami suatu subjek dengan lebih mendalam, dengan ciri-ciri yang kaya akan detail, struktur yang logis dan berbagai jenis yang dapat digunakan. Teks deskripsi menjadi alat yang kuat dalam literatur, komunikasi, dan berbagai bidang lainnya. Dengan membaca dan memahami teks deskripsi, pembaca dapat dibawa ke dalam dunia yang dijelaskan oleh penulis, mengalami pengalaman sensori, dan merasakan atmosfer yang diciptakan. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah pembahasan yang jadi ini adalah materi yang kita bahas pada hari ini. Yang terakhir yaitu adalah penugasan, yaitu membuat, ini Bapak salah tulis, seharusnya beranggotkan 2 kelompok. Jadi nanti kalian jadi 3 kelompok lalu mendeskripsikan tempat yang ramai dikunjungi seseorang. Jadi ini bisa tempat wisata di sekitar kalian. Mungkin kalau di Klaten ya bisa di Umbul, Rowo atau apa. Kalau di Solo ya mungkin di Masjid Jaik yang lagi viral itu. Nanti ditulis di lembar kertas polos biasa. Nanti dikumpulkan ya. Kelompoknya gimana Pak? Kelompoknya depan belakang aja ya biar cepat. Iya, Pak. Depan belakang. Pasti dua-dua sekelompok. Iya. Jadi nanti jadinya 3 kelompok. Jadi ini Pak, kalau santuy Pak. Ayo Mas Zaki. Nanti kalau setelah mengerjakan kertasnya dikumpulkan lalu kalian saya kasih kuis buat refleksi biar tidak terlalu tenang. Oke Pak. Oke, sembari kalian mengerjakan, silakan dibuka ponselnya. Di situ tertera tautan berupa kuis. Silakan mengerjakan. Ada 7 soal ya. Satu soalnya 45 detik. Biar kalian cepat mengerjakan. Nggak bisa Pak? Bentar ya. Nggak ada jawabannya. Ini kisahnya apa, Pak? Nggak bisa juga, Pak. Langsung ini waktu saja, Pak. Ini mulai kuisnya bukan? Sing pusat kelas ini. Atau yang bawahnya? Suara, Pak. Terus dijawab, Pak. Iya, iya, Soal Pak. Ini loh, Pak. Tolong, Pak. Bapaknya bingung ya. Wes untung saya. Mana Pak? Berhubung ada kendala ya di tautannya, mungkin pertemuan minggu depan bisa kita mulai kuisnya ya. Bapak cukup kira di pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.